والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas nikmat Allah Jalla wa'ala kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah. Mukhtarat, kaidah-kaidah bahasa Arab yang alhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas muqaddimah yang berkaitan tentang qawaidun nahwi, kaidah-kaidah ilmu nahwu, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada al-babul awal, bab yang pertama dengan al-i'rab. Bab yang pertama yang membahas tentang i'rab. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, kita buka halaman 56 dari kitab ini. Maka di situ kita jumpai al-babul awal, al-bab alladhi yata'allaqu bil i'rab. Bab yang berkaitan tentang i'rab. Maka sebelum kita masuk pada inti dari pembahasan kita, yaitu terkait tentang i'rab ini, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari i'rab tersebut. Karena di antara kaidah untuk mencapai ilmu adalah mengenal definisi atau ta'rif dari ilmu tersebut, sebagaimana yang termuat dalam sebuah kaidah syair, yang dimana syair ini bertujuan untuk menyebutkan kaidah dari ilmu, yaitu ilmu tersebut tidak akan luput dari beberapa kaidah, yaitu 10 kaidah. Inna mabadi'a kulla ilmin 10. Yang pertama adalah dari 10 tersebut al-haddu, yakni at-ta'rif, yaitu definisi dari ilmu yang akan kita pelajari ini. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, terkait tentang i'rab ini, sebagaimana di dalam kitab kita jumpai makna dari al-i'rab atau i'rab ialah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil. Dan yang dimaksudkan dengan amil di sini imma berupa isim, baik berupa isim, fiil ataupun huruf yang menyebabkan perubahan dari harokat tersebut. Maka ringkasnya al-i'rab adalah apa? I'rab ialah perubahan harokat pada akhir kata. Ketika kita misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismi, di sini terdapat perubahan di akhir kata, yaitu pada kata bi-ismi. Kenapa perubahan ini terjadi? Alasannya adalah karena pengaruh atau kemasukan amil. Karena ada beberapa pengaruh atau ia dimasuki oleh beberapa amil. Dan yang dimaksud dengan amil di sini adalah baik berupa isim, yang kedua baik berupa fiil ataupun huruf yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita mengenal i'rab, yang ringkasnya i'rab adalah perubahan suatu harokat kata, yang dimana perubahan harokat akhir pada kata tersebut karena adanya pengaruh atau yang dimaksudkan dengan amil.
Kemudian i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Apa makna dari kalimat ini? I'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Sementara kita ketahui al-kalamu huwa al-lafdzul murakkab al-mufiddu bil wad'i, dan kalam ini ia merupakan suatu perkataan yang mufid, yang wada', dan kalam tersebut tersusun dari 3 unsur. Ada yang dinamakan dengan unsur isim, ada juga dinamakan dengan fi'il, dan ada yang dinamakan dengan huruf. Namun kita jumpai perubahan harokat terjadi hanya, atau i'rab ini terjadi hanya pada isim dan fi'il saja. Maksudnya apa? Maksudnya huruf di sini tidak termasuk. Nah, ketika ditanya apakah huruf tersebut boleh berupa mu'rab, boleh harus dia dalam keadaan i'rab, atau berubah harokat akhirnya huruf ini, maka jawabannya adalah tidak. Dikarenakan i'rab hanya berlaku pada isim dan fi'il saja. Itu pun pada fi'il ada beberapa fi'il saja yang boleh ia berupa i'rab, berubah harokat akhirnya. Baik. Kemudian yang pertama, yaitu i'rab pada isim ada 3. I'rab pada isim ada 3. Kita sering mendengar istilah ini. Yang pertama rafa atau ar-raf'u. Yang kedua adalah an-nasbu atau nasab. Dan yang ketiga adalah jar atau al-jarr. Nah, ketika antum membaca alhamdu lillahi rabbil alamin, kita fokus pada kata alhamdu. Alhamdu di situ i'rabnya apa? Harokat akhirnya apa? Rafa. Harokat akhirnya di situ adalah rafa. Yang dilambangkan dengan apa? Rafa ini dhamma, alhamdu. Kemudian lillah, lafzul jalalah lillahi, latalillahu, lillahi. Dan dia di situ harokat akhirnya adalah dengan kasrah. Dengan kasrah yang menunjukkan dia adalah jar. Dia di situ jar. Baik. Kemudian ikhwani fiddin, selanjutnya setelah kita mengetahui i'rab pada isim ada 3. Yang pertama adalah rafa, nasab, dan jar. Dan tentunya ini akan kita bahas panjang lebar pada babnya. Dan di sini kita hanya membahas yang terkait tentang pengenalan rafa ini saja. Nah, adapun dalam babnya, bab secara khususnya akan kita bahas secara detail insyaallah taala. Selanjutnya bagian B, sebagaimana kita ketahui tadi, i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il. Pada isim telah kita bahas bahwasanya i'rab pada isim terbagi menjadi berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa Pak Haji? Rafa, nasab, dan jar. Taib. Kemudian bagian yang B, i'rab pada fi'il. I'rab pada fi'il ini juga ada 3. Yang pertama adalah ar-raf'u, rafa. Yang kedua an-nasbu, nasab. Dan yang ketiga adalah al-jazmu, jazm. Apa makna ar-raf'u? Yaitu berbaris apa? Dhammah. An-nasbu berbaris fathah atau berharokat fathah. Al-jazmu berharokat sukun. Ketika kita membaca misalnya lam yalid, sukun apa tidak? Sukun. Maka dia di sini isim atau fi'il? Fi'il. Ya. Nah, karena dia adalah berharokat sukun atau jazm dalam i'rabnya. Dan ketika dia di situ jazm dalam hal i'rab, maka pasti dia adalah fi'il. Paham tak? Nah, selanjutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan dari
isim dan fi'il ini ada dua harokat yang sama. Harokat apa saja, Malik? Rafa dan nasab. Menunjukkan rafa dan nasab ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Namun ada satu harokat yang memiliki kekhususan tersendiri. Pada isim ada satu harokat yang khusus. Pada fi'il juga ada satu harokat yang khusus. Maka ketika kita jumpai dia di situ kasrah atau jer, maka ini pasti kekhususan berlaku pada isim. Apa maknanya? Kalau kalian jumpai dia berakhiran harokat kasrah atau dengan istilah i'rabnya adalah jar, maka sudah bisa ditebak dia adalah isim. Paham? Ketika kita membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lafzul jalalah lillahi. Apa harokat akhirnya? Kasrah. Dengan i'rab apa? Jar. Maka dipastikan lafzul jalalah lillahi ini isim atau fi'il? Isim. Kenapa? Karena sekali lagi jar adalah merupakan kekhususan bagi isim. Bisa dipahami? InsyaAllah. Selanjutnya kekhususan bagi fi'il yaitu pada Assalamualaikum. Harokat akhir berupa jazm. Atau harokat akhir di sini maksudnya adalah berupa sukun. Sukun. Dia adalah sukun. Harokat akhirnya sukun. Atau jazm dalam hal i'rab. Sehingga karena harokat akhirnya adalah sukun atau jazm dalam hal i'rab, dan ini merupakan kekhususan bagi apa? Fi'il. Dan sering kita jumpai lam yalid wa lam yulad, apalagi lam yakun alladhina kafaru. Nah, banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ringkasnya i'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil, baik amil yang dimaksudkan di sini adalah isim, fi'il maupun huruf yang menyebabkan harokat akhirnya berubah. Dan huruf ini banyak bentuknya, baik berupa huruf jar atau huruf-huruf yang lain yang menjadikan isim maupun fi'il tersebut menjadi apa? Berubah harokat akhirnya. Baik. Selanjutnya akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita beralih pada pembahasan yang kedua atau al-bab tsani, bab yang kedua, yakni al-i'rab fil ismi. Kita akan membahas i'rab pada isim.